permintaan saya sama Allah, ya Allah, jangan matiin saya dulu gitu. Jadi seolah-olah saya pukul tanah gitu ya. Saya ya Allah, jangan saya mati dulu. Anak saya masih kecil-kecil. Ketika tahu bahwa diamputasi kaki nggak ada, perasaannya seperti apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya ya, yang lumayan sedikit tambah keren ini. Pada kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, dan seperti yang lain, tamu saya selalu orang yang luar biasa. Walaupun podcastnya masih lumayan baik. Jadi teman-teman semua, kali ini saya hadirkan sahabat saya, teman saya yang luar biasa di hadapan saya. Sambut saja, namanya Bro Kuntum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Camit. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Camit sudah diundang kemari, surprise bagi saya. Iya. Sepertinya ini Lailatul Qadar. Iya betul, malam Lailatul Qadar di 29 ini dapatnya Iya, kita. betul. Nah, semoga kita ini, karena kehadiran Bro Kuntum ini adalah berkah bagi kita, bagi tim podcast ini. Karena yang sudah ditunggu-tunggu. Terima kasih banyak Camit. Kita sudah jadwalkan Bro Kuntum ini untuk hadir di podcast kali ini, menemanin teman-teman sore teman-teman nanti ketika kita sudah launch. Kenapa kemudian penting Bro Kuntum ini kita hadirkan? Karena Bro Kuntum ini bukan orang biasa, luar biasa, orang yang sangat dahsyat, luar biasa. Dahsyatnya di mana? Makanya teman-teman nanti jangan skip, tonton menit per menit, detik per detik, menit per menit dari kisah yang kita akan hadirkan pada sesi kali ini. Jadi teman-teman sekalian, Bro Kuntum ini adalah sahabat saya, junior saya waktu di kampus, yang kemudian sudah terbang kemana-mana melalang buana sampai hilang kakinya. sampai hilang kakinya. Iya, terbang kemana-mana sampai hilang kakinya. Tapi ternyata walaupun hilang kaki, Bro Kuntum ini ternyata menurut saya rupanya banyak 1000 kaki yang menemaninya, sehingga makanya kemudian saya penting untuk dihadirkan, karena di antara teman-teman saya Bro Kuntum ini junior saya tepatnya gitu. Bro Kuntum ini kalau nggak salah angkatan 2002. 2002, saya 97 gitu. Jadi agak jauh lah, lumayan nih gitu. Iya. Tapi kemudian tiba-tiba lama nggak kedengar, kemudian kemana-mana terbangnya luar biasa. Jadi kalau kita masih di pinggiran, Bro Kuntum ini sudah di pusat gitu. Mainnya di nasional gitu, dan saya bilang, wah luar biasa. Dan terakhir ketemu kemarin surprisingly masih ternyata keren. Dan seperti yang diungkapkan oleh Bro Kuntum gitu teman-teman semua, Bro Kuntum ini dihadirkan kali ini dengan bobot kisah yang sangat menarik. Bro Kuntum ini mengalami sebuah luka, bukan luka, musibah di saat karirnya sedang bagus-bagusnya, sedang di puncak, tiba-tiba kemudian mengalami kecelakaan. Alumni Cipali ya. Alumni Cipali, iya betul. Jadi teman-teman kalau banyak korban Cipali, dulu ada kasus artis siapa yang satu keluarga. Iya. Saipul Jamil ya keluarga, dan ini adalah salah satu alumninya. Jadi korban kecelakaan tunggal ya waktu itu. Tunggal. Kilometer 90-200. Yang itu kemudian mengakibatkan Bro Kuntum kehilangan kakinya sebelah yang sampai saat ini. Sekarang sudah di surga katanya, udah nyampe. Oh, sudah nyampe duluan ya kakinya. Udah duluan. Oh iya. Udah nggak tahan dia. Udah nggak tahan. Iya. Luar biasa. Dan itu kejadiannya momennya apa itu waktu itu, Bro Kuntum? Iya, jadi waktu itu saya teringat ya, masih suasana pilkada Rembang. Kebetulan saya diminta jadi salah satu calon wakil. Iya. Calon wakil waktu itu. Bupati Kabupaten Rembang tahun 2015. Terus ada kegiatan di sana, sehingga saya dalam 1 minggu tuh bisa 2 kali berangkat. Oh, turun ke sana. Ya, kita pergi rombongan ke Rembang saat itu di awal bulan Maret saat. Maret. Nah, tanggal 12 Maret saya kejadian, karena pada saat itu saya ngejar mau kuliah ceritanya. Saya ngambil S2 di UIN, setiap Sabtu saya harus masuk.
Oleh karena itu saya hitung kalau saya naik pesawat sama aja waktunya. Terus saya mau ke sana kemari juga butuh kendaraan. Udahlah, saya bilang sama teman saya Fajar waktu itu, Jar kita berangkat aja, saya bilang. Berangkat ya jam 10 dari Rembang, 10 malam. Terus Fajar yang bawa. Begitu sampai Kendal, Fajar ngantuk. Bilang, Jar udah, kita buru-buru ini. Saya bawa, alhamdulillah begitu saya bawa sampai di rest area di Cipali itu sempat azan ya, saya sempat sholat subuh, lanjut lagi perjalanan. Nah 10 kilo dari sana itu saya mengalami tragedi musibah di Cipali itu. Itu nggak tabrakan ya, single ya, tidur single ya. Jadi tertidur. memang kondisi ngantuk berat. Iya. Dan memang Cipali waktu itu masih tidak Lengang, seperti sekarang ya, nggak masih rame, sepi gelap banget. sekali, Betul, nggak ada lampu-lampu, juga, betul. Jadi betul-betul langsung mobilnya terbalik dan saya terlempar dari mobil. Ya alhamdulillah teman-teman saya banyak bantu, dilarikan ke rumah sakit, sampai saya ada 1 bulan lah ya di rumah sakit. Dan ya pada akhirnya saya harus diamputasi kaki kanan saya. Itu ketika tahu diamputasi, apa perasaan yang kemudian? Saya begitu kejadian itu hampir dikatakan sekarang ini nggak ingat sebetulnya. Nggak ingat. Kejadian kalau mati pun mungkin nggak ingat kali ya, nggak tahu sama sekali kejadiannya. Jadi cuma saya ada 2 yang saya ingat, begitu ada suara ambulan gitu ya, suara ambulan saya dengar tuh, terus ada yang manggil istri saya kan namanya Lia ya, Mbak Lia masuk di ambulan aja, itu sempat dengar, terus hilang lagi. Begitu seolah-olah saya merasa sudah di rumah sakit, jadi kaki saya itu digini-giniin tuh, sebelah kiri digini-giniin masih terasa, begitu sebelah kanan udah nggak kerasa, wah hilang udah mati saya kayak gitu. Udah nggak sadar, lalu tiba-tiba sekian hari kemudian saya sadar ya kaki saya udah nggak ada lagi. Oh, waktu proses itu amputasi masih koma ya jatuhnya. Koma. Nggak merasakan sama sekali. Jadi begitu diamputasi, memang waktu itu ya dikasih obat-obat macam-macam ya, sehingga memang nggak terasa sakit. Mungkin juga ya ada morfin dan lain-lain katanya teman-teman saya yang ngedampingin waktu itu. Jadi dosisnya juga tinggiin supaya betul-betul nggak begitu terasa. Jadi sadar-sadarnya berapa lama itu setelah prosesnya? Kalau kondisi sadar, kalau istri dan teman-teman bilang sebetulnya dia bilang sadar karena saya manggilin teman-teman katanya, tapi saya sendiri nggak sadar sebetulnya. Nggak ingat itu. Saya manggil mungkin refleks aja kali ya. Saya mungkin hari kurang lebih 5 hari kemudian itu baru saya bisa komunikasi ya. Udah mulai sadar lah. Tapi kondisi kaki saya sudah nggak ada waktu itu. Ketika tahu bahwa diamputasi kaki nggak ada, perasaannya seperti apa? Ya alhamdulillah sih nggak. Saya waktu itu ini ada cerita ya. Jadi antara sadar nggak sadar itu waktu kejadian, dan sampai sekarang masih teringat saya permintaan saya sama Allah, ya Allah jangan matiin saya dulu gitu. Jadi seolah-olah saya pukul tanah gitu ya. Saya ya Allah jangan saya mati dulu. Anak saya masih kecil-kecil, saya masih banyak yang harus dilakukan gitu lah. Oh, itu permintaan saya sama doa-doanya Allah. Iya. Itu mulai pas yang ketabrakan segala macam itu proses itu. Saya nggak tahu itu saat apa. Tapi itu yang saya merasa itu saya ada permintaan sama Allah gitu loh. Jadi ya Allah tolong jangan mati dulu gitulah pokoknya, anak saya masih kecil-kecil gitu. Dan alhamdulillah jadi karena saya permintaan yang penting saya hidup. Jadi begitu saya lihat kaki saya nggak ada, santai-santai aja. Meskipun saya diikat. Jadi kaki tangan saya itu diikat ya. Begitu saya bangun. Kebetulan ada ayah saya, ya ada ayah, ibu dan lain-lain, keluarga, kakak, beradik semua hadir. Saya tanya kok diikat, saya bilang kan gitu. Saya santai aja. Kok diikat, saya bilang. Ayah saya cerita, jadi ada temennya dulu, temen dia di kantor di Palembang.
Saya bilang itu dia diamputasi nggak menerima Nggak gitu, menerima, dia langsung cabut semua itu alat-alat apa yang dari dokter kayak impus apa segala macam. Nah ayah saya khawatir kayak gitu. Udah nggak apa-apa, saya bilang lepas aja. Jadi alhamdulillah ngalir aja, nggak ada berontak, nggak ada. Yang penting saya hidup saja, saya bersyukur sekali kayak Sudah gitu aja. sadar bahwa itu parah ya, Kuntum ketika kecelakaan itu udah paling nggak merasa gitu ya, Iya bahwa merasa, tapi yang lebih merasa lagi mungkin istri dan keluarga ya, karena dia nyaksiin. nyaksiin. Kayak waktu diamputasi itu kan istri saya yang sering nangis lah. Kalau saya alhamdulillah nggak nangis. Nggak Jadi nangis? istri saya nangis, dia cerita ya. Dia tulis di buku agenda sesuatu. Itu pun ada belum setahun yang lalu saya dari kejadian 5 tahun. Baru Saya dibuka. buka-buka di agenda, dia tulis kenangan untuk anak-anak suatu saat nanti dia bilang. Saya buka, menarik juga, saya bilang, saya baca kronologi karena saya nggak tahu kronologi itu gimana gitu. Saya baca, wah luar biasa ya kronologi. Jadi pada saat mau diamputasi itu kan harus ada izin, Oh iya, tanda tangan, tanda izin tangan keluarga. betul. Dan ada istri saya kan, dia harus tanda tangan. Waktu itu dia nggak mau. Cuma terakhir dikasih pilihan, ini kalau nggak ditanda tangan mati kan Mati, gitu. Nah, gitu. membusuk kan Jadi, jadi. iya, pilihannya mati atau ya amputasi. Itulah luar biasa. Dan itu sampai di paha ya, sampai di apa Iya, maksudnya? habis Bang, Habis. habis. Jadi tulangnya betul-betul nggak ada. Itu remuk ya ini, sorry ini. Iya. Waktu itu. Kalau dokter bilangnya remuk kali ya, mungkin nggak tahu lah apa kelindes atau apa, kita juga kan nggak ngerti apa-apa waktu itu kejadiannya. Jadi intinya sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Pak, memang faktor terlambat, kejadian di Cipali, saya baru dieksekusi itu sempat ditolong di rumah sakit di Purwakarta ya, di Tamrin, tapi di sana mungkin peralatannya kurang lengkap, maka dibawa ke Jakarta, dilarikan ke rumah sakit Pondok Indah, itu masuk waiting list yang kesekian belas gitulah. Akhirnya dilarikan lagi ke rumah sakit Mayapada waktu itu. Alhamdulillah di sana di Mayapada dibantu oleh beberapa rekan-rekan senior kolega-kolega. Alhamdulillah penanganannya cukup bagus dan segera langsung dieksekusi. Hanya saja memang tadi ya memang takdirnya berkendak lain. Saya harus hilang kaki biar semangatnya lebih luar biasa Lebih lagi. luar biasa. Gitu. Betul. Kenapa ini yang saya kaget dan kagum ke Kuntum. Karena lama gak ketemu, taunya saya informasinya memang teman-teman, jadi ketemu terakhir kemarin waktu acara Ikalwin ya. Ketemu kemudian say hello gitu. Saya menatap mata yang saya tatap dulu ketika terakhir kita ketemu gitu. Tanpa ada rasa minder, ketemu dengan teman-teman biasanya. Jangankan sampai kehilangan kaki biasanya ya, orang yang merasa down tidak sama dengan yang lain saja secara ekonomi kadang kan merasa minder ketika reunian segala macam. Tapi Kuntum ketemu itu dengan tetap sapaan hangat gitu. Hai bang gitu. Saya salaman. Dan teman-teman, saya ingin ceritakan kenapa kemudian saya hadirkan lagi-lagi. Jadi banyak yang kemudian nanyakan, itu siapa? Saya bilang itu Kuntum. Yakin? Kuntum, saya bilang gitu. Sampai rambut sekarang Udah hitam, putih semua. udah putih, dari hitam jadi putih semua gitu. Tapi tetap nggak merasa itu sebagai kekurangan. Kuntum dan teman-teman biar tahu. Jadi tadi cerita saat kejadian itu dia S2 mengejar antara karir di politik. Bro Kuntum ini calon sebagai wakil bupati saat itu, ngejar kuliah ke UIN, bolak-balik untuk ngejar gitu. Dan sekarang pun dia masih ngejar S3, program doktor. Mudah-mudahan segera selesai. Amin. Itu luar biasa. Saya bilang harus hadir Kuntum di sini. Biar kemudian bercerita kepada semua orang. Dan ternyata betul. Kuntum ketika hilang kaki, saya merasa jangan kayak yang lain gitu, kemudian merasa biasa kan kayak di film-film gitu, matanya kemudian buta, kehilangan, kemudian nggak terima segala macam. Ternyata enggak gitu. Karena yang diminta saat itu, Kuntum minta bahwa yang penting masih bisa hidup, walaupun dengan kaki yang berangkat duluan ke surga kalau bahasa Kuntum. Iya betul. Jadi mata-mata saya. Jadi nanti katanya kalau kita udah mati itu kan ada Sirotol Mustaqim. Siratal mustaqim. Nah, itu kaki saya itu ngasih tahu.
jangan lewat situ ada lubangnya dia. Iya iya iya. Luar biasa. Amin 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 amin. Jadi dulu gitu banyak yang kemudian agak nyinyir teman-teman itu kalau segala macam bahas lah dengan karir yang menanjak luar biasa karena memang kayak roket teman-teman. Kita jadi impresi pertama gua ketemu lu itu dulu waktu ada Baksos gitu, gua datang. Setahu gua dan gua juga pernah di cabang di HMI gitu. Ketua cabang itu dekil-dekil kutu buku kira-kira segala macam dekil. Lu tiba-tiba anak perlente ketua cabang gitu itu pakai jas kulit waktu itu. Gila. Anak cabang pakai jaket kulit gitu. Karena biasanya anak cabang itu, anak-anak HMI itu biasanya untuk makan aja susah. Ini udah klimis dengan jaket kulit, tahu jaket kulit gitu. Luar biasa. Dan menurut saya anak ini siapa gitu kan? Anak ini bagaimana? Jadi makanya ketika saya cuman mantau sudah jadi sempat di BM PAN waktu itu sempat bendahara ya. Sempat bendahara di BM PAN Barisan Muda PAN di pusat dia Kuntum ini. Jadi untuk ukuran teman-teman itu termasuk yang dahsyat luar biasa. Langsung lari ke tengah di pusat gitu. Saat kemudian jatuh kakinya yang keambil gitu. Tapi ternyata nothing tulus. Nothing tulus. Itu menurut saya apa di balik Kuntum ini? Jiwanya seperti apa gitu kan? Setebal apa mentalnya? Iya. Mungkin nggak lepas dari apa ya? Bimbingan orang tua juga kali Bang ya. Saya memang ayah saya kan di Departemen Agama Sumatera Selatan. Ibu saya juga seorang guru. Jadi kita memang dari kecil bimbingan nilai-nilai spiritual agama. Itu udah betul-betul ditanamkan sejak dini. Di mentalnya udah dibangun dari kecil ya. Jadi sampai suatu ketika kita setiap Sabtu misalnya, Sabtu Minggu tuh saya diangkut sama ayah saya, dibawa ke kebun. Jadi ayah saya beli tanah, kebun, disuruh ngerumput di sana. Kita 9 bersaudara, jadi disuruh merumput. Saya bikin apa aja ngerumput. Nanti pulang gatal-gatal kan. Nanti sorenya diceramain sama ayah saya, gimana? Ya, susah lah kan, gatal apa? Ya susah. Makanya kalian belajar mati-matian katanya gitu. Jadi untuk memecut anak-anaknya tadi supaya jangan jadi apa namanya ya, Jadi petani lah kira-kira gitu. Jangan bukan maksudnya jangan jadi sampah peradaban lah. Okay. Jadi harus rajin, harus bekerja maksimal, berdoa. Ya jadi itu ditanamkan betul dari kecil ya. Yang kedua juga ya pasca itu saya kan nyantri ya. Saya sempat lama di pesantren Gontor saat itu tamat SD sampai selesai. Jadi sana kan kita digojlok abis ya bersama teman-teman dari macam-macam daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Ini kita ditanamkan ya, dipecut betul mental kita supaya betul-betul tertanam jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme dan jiwa lain-lain ini tadi. Apalagi ya tentang spiritual. Jadi jangan diragukan lagi kalau itu Bang. Nah jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan ya termasuk misalnya kejadian yang saya alamin, ya saya kira semua kita kan kembali kepada Allah nanti. Jadi ya nggak ada persoalan. Yang kunci hidup ini kan ya selama masih ada napas saja kan. Kalau sudah dicabut itu kan mau kaya mau miskin mau apapun ya selesai Bang. Nah, kalau soal fisik saya kira enggak ada persoalan sih. Saya termasuk yang beruntung saya bilang. Saya ketika kejadian di umur 36 tahun, kalau kembali ke 2016 kan berarti saya umur 36 tahun. Saya begitu banyak menikmatin apa yang dikasih Allah. Betul. Dengan ya lengkap fisik dan lain-lain. Bayangkan teman-teman kita yang dari kecil ya ada yang mohon maaf misalnya kakinya bermasalah atau secara sensor mata telinganya banyak sekali teman-teman kita itu luar biasa. Artinya masih di kesempatan sampai umur 35 baru umur 30. Iya, begitu mau masuk 40 saya dikasih ujian yang begitu dahsyat. Ya saya kira sih nggak begitu dahsyat kalau menurut saya. Saya benar-benar meresapi mensyukuri
meskipun hilang kaki saya masih bisa beraktivitas, harus tetap semangat. Apalagi di ayat terakhir kalau kita kembali ke spiritual, dalam surat Al-Baqarah kan jelas gitu, 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, dan selanjutnya. Jadi Allah itu kan memberikan sesuatu, cobaan, ujian itu kan dengan kadarnya. Kadarnya. Nah, karena kuntum ini kadarnya mampu, Mampu. menurut Allah gitu kan ya. Ya itu gitu tadi. Karena saya udah minta juga, ya Allah jangan mati dulu, itu aja. Urusan yang lain-lain itu kan Allah yang ngatur kan gitu. Meskipun memang ada perantaranya tadi, misalnya dokternya secara administrasi lah ya, misalnya amputasi, terjadi gejolak ya di antara keluarga ini tadi. Karena dokternya juga ada perdebatan. Dokter Banten mengatakan ini masih bisa. Masih bisa. Makanya kaki saya yang sebelah kiri diambil, ada sayatan, ada kurang lebih 1 kiloan lebih lah itu, untuk dicangkok tadinya gitu. Oh gitu. Gitu, udah dioperasi, diambil, nggak jadi akhirnya. Karena berdasarkan dokter non Banten, ini nggak bisa gitu loh Bang. Jadi ada sempat pergejolakan, sempat waktu itu ini bisa aman, akhirnya keluarga Dokter udah non pulang Banten semua. apa maksudnya? Spiritual? Enggak. Enggak. Kita nggak pakai spiritual sama sekali karena memang telat waktu itu ya. Langsung dibawa ke dokter. Maksudnya dokter yang asli Banten. Asli Banten. Oh. Asli Banten. Jadi kan mohon maaf karena kan ada budaya di Banten ini kan yang luar biasa ya. Kearifan Jadi, lokalnya. kearifan lokal. Jadi terjadi pergejolakan waktu itu, malam itu. Saya sih nggak sadar, saya nggak ikut berdialog, tapi ini cerita-cerita teman-teman karena banyak sekali yang dampingin saya. Alhamdulillah waktu itu support teman-teman dan keluarga juga cepat penanganannya sehingga saya bisa ditindak, dikasih tindakan. Oleh karena itu ya tadi begitu terjadi pergejolakan itu sempat udah pulang semua ini karena dokter yang yang menyatakan bahwasannya masih bisa disambung nih, aman, bubar semua ini keluarga dan lain kan. Ternyata menjelang jam 12 malam ada perubahan lagi. Wah itu tadi ada, alhamdulillah ada istri saya, ada ayah, ibu saya yang dampingin. Ya intinya harus ditandatanganin, pilihannya amputasi atau mati gitu. Ya siapapun Iya pasti milih pasti itu. akan memilih yang risiko yang paling minim lah kira-kira seperti itu. Begitu. Oke. Pasca itu ada perasaan minder nggak tuh? Alhamdulillah Bang, karena saya ini kan gimana ya, dari kecil juga mungkin sudah nakal saya ya. Jadi saya masuk pesantren itu karena nakal, berantem aja saja. Nah, kalau ada jiwa-jiwa berantem, jiwa-jiwa apa itu biasanya mentalnya kan udah teruji Bang. Jadi di sana belum lagi di pondok kita sudah digonjlok abis Sempat ya. jadi preman sungki memang. Kalau di Gontor itu kita sempat jadi preman juga lah. Di sana ada bagian apa namanya itu, administrasi ya. Jadi kan siapa yang dapat duit itu kan ketahuan. Si Budi dapat duit sekian di sini. Kita di sana buat rokok aja lah kan. Aki menang gitu kan. Nah, iseng-iseng sama teman-teman aja sih. Ya, jadi mental itu udah terbangun Bang, alhamdulillah. Saya termasuk yang diberikan rasa syukur bener ya yang saya amatin karena tidak sedikit juga teman-teman saya mengalami musibah dia langsung down. Iya, nah itu Saya dia. mensyukurin betul nikmat yang dikasihkan Allah ini kan nggak lepas dari nikmat dari Allah Bang. Dikasih kesempatan dan juga memang dukungan dari keluarga juga ya luar biasa, istri saya, anak-anak juga yang bagi saya juga tidak begitu merepotkan, juga keluarga dan teman-teman, apalagi ya banyak sekali teman-teman UIN, teman-teman dari pesantren dan macam-macam lah teman-teman di mana aktivitas juga memberikan support sehingga kemudian ya itu saling melengkapi menurut saya dan tidak terbebanin oleh persoalan fisik lah. Apalagi juga sekarang bukan hanya Indonesia tapi dunia juga melindungi, ada perlindungan khusus untuk disabilitas yang, ya untuk yang masyarakat atau bangsa kita yang punya keterbatasan secara fisik, sensor dan lain-lain.
Iya. Yang saya bayangkan kan gitu. Biasanya kan secara umum kan biasanya down gitu kan. Merasa kemudian minder ya ketika tahu diamputasi pertama aja kamu ternyata nyantai aja, masih tahu ya. Alhamdulillah masih bersyukur. Minta saya hidup dan hidup walaupun dengan sedikit dikurangin gitu. Betul. Walaupun menurut saya sih bukan sedikit, itu banyak Banyak Bang ya. banyak. Ya seperempat lah, kan kita kaki tangan. Seperempat ya. Jadi ketawa begini teman-teman, kehilangan kaki. Saya ngelihat aja langsung waktu kemarin ketemu tuh, terus merasa kayak adik yang kedua, apa ya, yang dari yang sempurna yang saya lihat tiba-tiba kakinya kok nggak ada sebelah gitu. Tapi sapaannya masih, tatapannya, saya kan bilang eye contact gitu kan, nggak ada rasa minder, nggak ada apapun. Saya bilang, it's amazing. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari sekarang apa tuh? Saya jadi pengusaha Bang. Usaha. Dari dulu juga pengusaha. Usahanya ketemu senior-senior. Termasuk sekarang ini. Iya, ini kan ketemu senior saya hari ini iya, kan. iya. Jadi ketemu senior itu membawa berkah katanya tuh. Nah, saya amatin banyak, ya kita ini kan lahir saja udah dibantu. Kecuali ada beberapa orang ya. Itu pun tetap dibantu sama malaikat kan gitu. Nah, jadi ya ini tadi nilai-nilai itu kan hadir antar senior junior, saling membantu. Saling kan membantu. gitu. Alhamdulillah sih ada beberapa usaha yang sudah jalan Bang. Kalau abang kan di retail, saya juga kebetulan di retail lah. Oh, retail juga. Ada juga saya di unit-unit macam-macam lah Bang. Kalau nggak ada yang kita lakukan, pokoknya yang penting halal itu saja. Betul. Jadi kalau di Jawa Tengah juga ada pom bensin kecil-kecilan. Ada pom bensin. Ada pom bensin kecil-kecilan. Terus juga ya saya lagi ngerintis beberapa unit usaha yang sedang segera kita laksanakan ya dengan teman-teman tim di perusahaan yang saya pimpin. Kebetulan saya direktur utamanya di perusahaan tersebut. Kalau di MNC saya juga ada dikasih amanah oleh ownernya MNC Pak Haritano, saya sebagai salah satu direktur di sana. Jadi ini salah satu orang terdekatnya Haritano. Anak kesayangan, anak apa teman itu? Banyak yang disayang. Kita cukup disayang sama Allah aja kan. Kuntum ini termasuk banyak disayang orang gitu. Iya Bang, alhamdulillah Bang. Karena kuntum itu kan namanya kuntum ya. Kuntum khairu ummah. Kuntum khairu basa. Kalau nama lengkapnya ayah saya kasih kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Imran 110. Cuma pas SD saya datang beneran waktu SD itu diantar sama kakak saya yang perempuan. Mujiarti namanya, dokter dia. Jadi antar ke SD, ditanya, guru yang saya temuin namanya Bu Dewi, masih ingat saya SD tahun 86 itu, umur saya 6 tahun. Siapa nama kamu? Saya sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar billah. Al-Imran 110 itu. Bingung gurunya, ini panjang sekali namanya, nanti absennya isinya nama. Belum lagi capek lagi gurunya ini, ganti guru harus ngapalin lagi dia kan. Akhirnya ya saya harus lapor sama ayah saya, gimana? Ini serius. Serius. Jadi nama saya itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis ya kuntum khairu basa tadi, karena singkat kan. Nah, yang tidak tertulis tadi ada di Quran itu. Luar biasa. Jadi ayat itulah yang menguatkan kuntum. Ya mungkin juga itu Bang. Karena itu doa yang sempurna, nama paling panjang itu. Jadilah kamu itu kuntum khairu ummatin, kun itu kan jadilah ya. Jadilah khairul ummah. Sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia. Betul. Memberi contoh, mengajak kepada yang ma'ruf, segala kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang munkar. Ini berat sekali Bang. Ya, saya mengalami betul-betul berat lah. Kalau yang bisa kita ngajak aja. Kalau ngajak sih gampang Bang. Jadi
saya selalu akan berulang-ulang karena bagi saya banyak orang yang tanpa mengecilkan ya, banyak orang yang luka dikit aja udah ngeluhnya Iya. nggak ketolong-tolong. Ini kamu di saat tinggi-tingginya, karir kamu saat melesat gitu. Jangan teman-teman, ini sempat jadi ketua BEM paling dekat dengan Hatta Rajasa, dengan Sutris Sumbahir, dengan Bedu Amang, orang-orang luar biasa itu Kuntum ini di sekitarannya gitu. Terus kemudian sekarang dengan Heritano, siapa yang nggak kenal dengan Heritano dan siapa yang nggak mau berteman dengan beliau gitu. Di saat seperti itu tiba-tiba mengalami musibah yang luar biasa dan ternyata masih tetap aja selengean seperti ini. Luar biasa, tetap enjoy gitu kan. Saya bilang, aduh, teman-teman harus banyak belajar. Jadi tema kali ini saya kasih tema itu belajar dari Kuntum. Belajar tangguh dari Kuntum, belajar melesat dari Kuntum, belajar survive dari Kuntum, dan termasuk saya pun. Jadi saya sengaja menghadirkan ini tidak hanya buat teman-teman, tapi bagi saya juga. Saya ingin belajar dari Kuntum bagaimana dia. Bayangin itu nggak akan kembali kaki itu, Iya. nggak akan kembali. Tapi dengan santai Kuntum menjalanin itu, menikmatin aja dengan enjoy, ketemu dengan teman-teman biasa aja. Kayak nggak ada, kita tahu ada orang sedikit minder gitu kan. Ini enggak aja. Kemarin waktu ke kantor pertama ke sini naik tangga saya itu udah kasihan gitu. Saya mau bantu, enggak bang, enggak apa-apa katanya. Walaupun dengan baca-baca terus. Biasa sebalang Kuntum ini. Ya, Jadi intinya sih ini kembali kalau program pemerintah kan persoalan mental bang ya, revolusi mental. revolusi Saya karena saya mengalamin ya, itu betul. Artinya penanaman nilai-nilai mental, artinya mental yang dibangun landasan spiritual bang ya, itu saya kira sangat penting sekali. Karena apa namanya, searah dengan program pemerintah. Kita lihat kalau Pak Jokowi kan yang diusung adalah revolusi mental ya. Saya kira itu penting. Nah, tapi mental di sini yang dibangun adalah berdasarkan landasan-landasan nilai spiritual. Saya salah satu yang mengalami musibah ya. Nah itu kalau abang tanya tadi kenapa bisa tetap artinya tidak minder dan lain-lain tadi, saya kira karena ada landasan itu tadi bang. Tanpa ada landasan itu saya kira mentalnya spiritual ya. Jadi iya, mental yang dibangun itu landasan spiritual. Spiritual, kalau spiritual ini artinya kan ya bicara agama apapun hari ini ya semua mengajarkan kebaikan. betul. Mau Islam, mau Kristen dan lain-lain, saya kira semua nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan. Tidak ada yang mengajarkan keburukan. Nah, itu harus dibangun dari kecil itu. Alhamdulillah saya bersyukur karena termasuk orang tua saya sendiri yang mempunyai menanamkan mental spiritual tadi ya, kita dari bayi mungkin sudah di drill gitu ya. iya bang, tambah lagi saya masuk pesantren, masuk UIN lagi kan, jadi itu alhamdulillah mengkristal di dalam jiwa, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini nggak ada masalah, kiamat sekalipun ya nggak ada masalah kan, seperti itu. Apalagi ya hanya diri kita sendiri yang mengalami itu kan, karena urusan sama Allah. Karena kalau kembali ke hadisnya, Nabi sendiri sudah mengajarkan, ada hadis sahih rawahu Imam Bukhari misalnya kan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallahu yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat bentuk rupamu, gantengmu, cantikmu, pendek, mau tinggi kan gitu. Bajumu mau katanya kutilang itu kurus tinggi langsing. Nah, itu nggak penting bang. Memang secara naluri ya, artinya hasrat ya itu penting. Tapi kemudian ketika sudah masuk ke ranah situ, hilang itu bang. Mau orang ya fisiknya terganggu, pendengarannya terganggu, itu nggak. Semua kita milik Allah. Jadi kalau sudah wilayah situ nggak ada persoalan. Artinya ya kalau memang urusan bekerja, kita mencari rezeki, itu kan siapapun memang menjadi sebuah kewajiban ya, sebagai makhluk hamba Tuhan, apalagi kita sebagai manusia punya kewajiban dan tanggung jawab.
baik itu sesama, artinya di level apa, muamalah, muamalah bainan nas, sama muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya kewajiban dan tanggung jawab tadi. Tapi kembali kayak tadi, kalau abang selalu bertanya kenapa bisa, sebenarnya itu nggak lepas dari nilai-nilai tadi ya, mental yang sudah dibangun, baik itu dari keluarga, dari pendidikan dan lain-lain. Artinya penting membangun mental dari kecil gitu. Kita mendidik anak kita untuk kemudian bertangguh Betul, gitu. Bang. Untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang kita tidak tahu nanti ke depannya apa gitu. Betul. Jadi walaupun sudah bagus, bukan petani tapi disuruh ke sawah untuk ngarit gitu ya. Betul. Gitu, untuk merasakan beratnya ngarit, untuk tahu keringat, untuk tahu bahwa gatal segala macam. Betul. Jadi dipecut dari ini. Jadi kalau sekarang saya berpikir ini saya harus mengimplementasikan apa yang pernah diajarkan sebelumnya. Nah, ini PR besar bagi saya untuk ya mendidik anak-anak saya sekarang ini. Supaya dia punya mental yang kuat, artinya dia mampu beradaptasi dengan apa keadaan ya. Kan banyak yang sulit bisa beradaptasi. Betul. Bahkan kalau Pak Hatta Rajasa dulu waktu dia Menko, dia selalu bertanya di apa para hadirin, kenapa dia bilang dinosaurus itu bisa punah, dia bilang, padahal dinosaurus itu adalah hewan Terkuat yang terkuat di zamannya. Ternyata jawabannya simple, karena dia nggak mampu beradaptasi dengan keadaan saat itu, maka dia punah. Nah makanya ya kita pun sebagai manusia, saya kira dimanapun kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat, yang ada kita akan ditinggalkan atau disingkirkan. Nah, kalau ditinggalkan masih mending, kalau disingkirkan Bang, nah itu repot Bang. Kalau masih ditinggalkan saja masih mending lah, berarti kan kita nggak diganggu Bang, masih bisa kita kan. Tapi kalau sampai disingkirkan, wah itu mati kita. Jadi teman-teman belajar dari Kuntum ini gitu. Tadi pertama terkait ketika penting mendidik anak dari awal, karena Kuntum menjadi seperti ini tidak karena Kuntum dirinya, tapi karena memang Bang. peran orang tua yang mendidik dari awal, lingkungan, agama juga gitu yang juga penting. Nah, terus penting juga walaupun sudah kondisi jatuh kemudian bangkit dan tetap akselerasi. Dibilang jatuhnya dulu itu saat ngurus kuliah S2. Ini kita ketemu ini sedang ngurus S3 gitu. Iya. Jadi tetap dia berusaha di saat kakinya sudah nggak ada pun nggak mengurangin itu. Tetap ikhtiar, tetap merusakan, dan itu luar biasa menurut saya. Nah, ke depan apa nih? Apa yang akan dilakukan Kuntum ke depannya? Ada mimpi apa yang masih ingin dikejar oleh Kuntum dengan keterbatasan sekarang ini? Yang pasti saya sekarang sedang masih menulis disertasi saya, mudah-mudahan target sih ya 6 bulan ke depan udah rampung, udah bisa diwisuda ya Bang. Amin. Yang kedua juga dari sisi apa nilai-nilai keagamaan, alhamdulillah saya juga lagi ngerintis sama keluarga itu pesantren Bang. Kebetulan saya diamanai sebagai pimpinan pesantrennya. Oh gitu. Di kampung saya di desa Payakabung. Di sana ada tanah tadi yang tempat saya diajar ngarit apa sama keluarga. Payakabung. Payakabung itu berada di Kabupaten OI. Abang hafal. Kabupaten OI, Kecamatan Indralaya, nggak jauh dari Unsri di sana, di Sumatera Selatan. Ya tanahnya belum begitu banyak, ada kurang lebih 1,5 hektar. Dan kita sudah ada masjid, udah ada rumah inap sama asramanya. Memang masih awal ya, sementara kita tahfidz Quran di sana kerjasama dengan Pondok Pesantren Al Ittifaqiyah pimpinan Pak Kiai Haji Mudrik Qori, alumni Ciputat juga, alumni UIN di HMI di sana. Jadi alhamdulillah berkat bantuan beliau, jadi santri-santrinya diperbantukan juga, jadi santri-santri. Jadi 8 bulan target sudah harus hafal Quran. 30 juz? 30 juz. Ada ya metodenya sekarang ya? Ada Bang. Sudah banyak sih metode-metode yang terbaru ya. Ya ini
dalam proses Mas ya. Dalam proses, alhamdulillah sudah berjalan, tapi memang karena kita masih awal, masih banyak juga belajar. Itu untuk di kemasyarakatan. Terus juga saya juga saat ini sedang mengikuti proses seleksi Komisi Nasional Disabilitas. Alhamdulillah di era Pak Jokowi sebagai presiden, undang-undang disabilitas itu telah lahir di tahun 2016. Salah satu amanat daripada undang-undang tersebut adalah akan terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas yang memang ruang lingkupnya adalah untuk melakukan baik itu pemantauan, terus terhadap hak-hak penyandang disabilitas, terus juga perlindungan dan segala aspek yang ruang lingkupnya nanti memang betul-betul diperuntukkan untuk memastikan dan mengawal hak-hak penyandang disabilitas ini bisa terwujud dengan baik itu tentang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan lain-lain. Jadi rambu-rambunya sudah begitu banyak dibikin oleh pemerintah kita di era ini. Sekarang saya masih mengikuti proses seleksi. Alhamdulillah sudah masuk di tahap seleksi pertama. Ini masih ada empat proses tahapan yang akan kita lalui. Ya, itu salah satu ikhtiar bagaimana saya ingin mengajak rakyat Indonesia khususnya yang berdasarkan data Sesusnas 2018 ada 14,2%. Kalau salah satu pansel mengatakan total dari jumlah disabilitas nasional itu ada 40 juta. Itu dari anak sampai yang sudah dewasa. Artinya ini nilai yang cukup besar. Banyak besar, yang harus kita benahin, terus banyak yang harus kita kawal untuk bagaimana tadi masyarakat yang masuk kaum disabilitas tadi itu bisa betul-betul terayomin ya, hidupnya bisa sejahtera, mandiri dan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Karena mungkin selama ini dianggap beban. Tapi kemudian kalau nanti rekan-rekan ini dilatih terus bisa hidupnya mandiri, bahkan itu bisa menjadi lebih besar manfaatnya untuk bangsa dan negara. Betul. Jadi memberdayakan disabilitas itu bagaimana lebih produktif ya. Betul. Dan menurut saya sih secara pribadi, secara personal sih Kuntum layak ada di situ. Insyaallah, karena mudah-mudahan. Kuntum adalah template sempurna bagi contoh template atau contoh yang sempurna bagi kaum disabilitas yang tidak merasa disable. Jadi tetap merasa bahwa itu sempurna, semua ability di Kuntum gitu. Jadi walaupun kaki nggak ada tapi karya tetap terus dilakukan gitu, tanpa minder, tanpa merasa kekurangan saat apapun. Bahwa langkahnya tidak bisa lari cepat iya gitu, tapi pemikiran segala macam masih cepat dan kayaknya nggak berkurang dari dulu. Tidak soal seberapa lambat kamu berjalan, asal kamu tidak pernah berhenti. Wah, iya. Luar biasa itu. Iya. Jadi teman-teman semua, mari kita doakan semoga Kuntum setelah ini di-upload ini kemudian Kuntum sudah ada di sana, sudah ada memimpin komisi Komisi KND, Nasional Komisi Nasional Disabilitas. Jadi semoga mimpi Kuntum bisa tercapai. Amin. Dan bisa menjadi contoh yang baik bagi siapapun. Tidak hanya menurut saya, karena kenapa saya bilang belajar dari Kuntum, karena bukan hanya orang yang disable yang belajar ke Kuntum, tapi kita juga yang sempurna. Karena pasti musibah apapun akan menghampiri kita sebagai manusia. Betul. Dan saat itu terjadi, ingat Kuntum bagaimana dia survive. Jadi mungkin itu saja teman-teman semua video kali ini. Jadi jangan lupa yang belum subscribe channel kita. Kita akan hadirkan lagi kuntum-kuntum yang lain yang menginspirasi bagi teman-teman semua. Jadi subscribe, like, and share teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak. Cak Amit sukses selalu. Siap, terima kasih.